Hai Tribuners, apa yang terbayang di benak Tribuners kalau bicara soal orang nomor 1 di Jawa Barat? Ya, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang baru saja dilantik pada 20 Februari 2025 ini, atau tepatnya sepekan lalu, ternyata punya sederet fakta unik dan juga fakta menarik. Penasaran apa saja fun fact dari seorang Deddy Mulyadi? Yuk kita cari tahu bersama saya Sartika Harun dalam tajuk Carita Ordal. Bukan carita ordal namanya kalau kita gak bahas soal pemimpin baru Jawa Barat. Kalau bahas Deddy Mulyadi soal beliau lahir di Subang, itu biasa. Bahas Deddy Mulyadi soal karir politik, itu juga biasa. Nah, di episode Carita Ordal kali ini, saya akan mengajak Tribuners untuk mengenal lebih dalam lagi sisi lain atau fun fact dari seorang Deddy Mulyadi. Langsung saja kita masuk ke fun fact yang pertama. Buat Tribuners, khususnya wargi Jawa Barat ini patut berbangga karena siapa sangka ternyata Deddy Mulyadi ini masuk dalam jajaran top 10 atau 10 politisi paling berpengaruh di sosial media tahun 2023 versi Indonesia Indikator. Bukan hanya itu nih Tribuners, Deddy Mulyadi ini tercatat sebagai politisi yang aktif sebagai YouTuber yang mana videonya sudah ditonton lebih dari 600 juta kali. Di samping itu, Deddy Mulyadi juga tercatat sebagai politisi yang memiliki penghasilan yang cukup besar, yakni senilai ratusan hingga miliaran rupiah. Meski saat ini Deddy Mulyadi dikenal sebagai pejabat publik atau tepatnya sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau ini ternyata sempat mengalami masa-masa sulit, yang mana beliau harus berjualan gorengan dan juga jualan beras demi bisa membiayai kuliahnya. Nah, setelah melewati masa-masa sulit, Deddy Mulyadi kini dinilai punya karir politik yang cukup cemerlang, yang mana beliau juga dikenal sebagai politisi yang dekat dengan masyarakat. Selain itu nih Tribuners, Deddy Mulyadi ini dinilai sebagai politisi yang hobi bikin panggung hiburan. Nah, tujuannya bukan semata untuk memberikan hiburan kepada masyarakatnya saja, tetapi misi utamanya adalah untuk lebih mudah mendengarkan keluhan masyarakat. Selain itu nih, saking aktifnya di sosial media, Deddy Mulyadi ini dinilai punya banyak fans dan juga banyak penggemar. Dan fun fact yang terakhir adalah Deddy Mulyadi ini sebagai sosok politisi yang sangat menjunjung tinggi kesenian dan juga kebudayaan Sunda. Nah, ini mungkin tercermin ya Tribuners dari sosok dari Deddy Mulyadi yang mana di beberapa kesempatan beliau ini kerap kali memakai pakaian khas Sunda seperti pangsi dan juga ikat kepala khas Sunda. Nah, Tribuners, berdasarkan hasil riset Tribun Jabar, Deddy Mulyadi ini berharap dengan beliau rajin mengenakan pakaian khas Sunda, nantinya budaya dan juga kesenian Sunda tidak tergerus oleh zaman. Selain itu nih Tribuners, Deddy Mulyadi ini sempat menjabat sebagai Bupati Purwakarta yang mana beliau dulunya aktif mengumpulkan seniman-seniman Sunda dengan bertujuan untuk menghidupkan kebudayaan Sunda. Berikut tadi sederet rangkaian fakta unik dari seorang Deddy Mulyadi. Berikutnya, saya akan ajak Tribuners untuk mengenal lebih dalam lagi gebrakan dari seorang Deddy Mulyadi. Karena berdasarkan hasil riset Tribun Jabar, Deddy Mulyadi ini dinilai punya gaya kepemimpinan yang beda dari Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Nah, apa saja gebrakan dari seorang Deddy Mulyadi? Langsung saja saya akan sepil satu persatu. Nah, gebrakan yang pertama dari seorang Deddy Mulyadi, beliau ini sempat membewarakan Tribuners atau sempat mengumumkan kalau dirinya tidak akan berkantor di satu titik, yang mana nantinya beliau akan berkantor di sejumlah titik yang berbeda. Di mana saja? Yang pertama, nantinya beliau akan berkantor di kantor Gubernur Wilayah Budaya Sunda Kota Bandung. Itu mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan juga Kabupaten Sumedang. Yang kedua, Tribuners, nantinya beliau akan berkantor di kantor Gubernur Wilayah Budaya Sunda Pakidulan, itu untuk daerah atau wilayah Kabupaten Garut, Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Pangandaran, dan juga Kota Banjar. Yang ketiga, nantinya beliau akan berkantor di kantor Gubernur Wilayah Sunda Wetan, itu mencakup wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan juga Kuningan.
Dan yang keempat, nantinya beliau akan berkantor di kantor Gubernur Wilayah Sunda Tengah Betawi, itu mencangkup wilayah Subang, Purwakarta, Bekasi, dan juga Karawang. Nah, keempat kantor tersebut nantinya akan langsung dipimpin oleh Deddy Mulyadi, yang mana nantinya beliau akan berkoordinasi dengan kepala daerah setempat untuk sama-sama menuntaskan permasalahan yang ada di Jawa Barat. Gebrakan lainnya dari seorang Deddy Mulyadi adalah beliau ini sempat memutuskan yakni akan melahirkan sistem pendidikan yang baru berupa kurikulum produktivitas dan juga pendidikan berkarakter, yang mana nantinya kedua hal tersebut akan diterapkan di sejumlah sekolah di Jawa Barat. Selanjutnya, gebrakan dari seorang Deddy Mulyadi yang cukup menuai pro kontra dan juga sorotan adalah beliau nantinya akan membuat kebijakan yang mana sekolah nantinya dilarang untuk melakukan transaksi perdagangan, seperti larangan menjual buku, menjual LKS, dan juga menjual seragam, serta hal-hal yang bersifat pungutan seperti renang dan study tour nantinya dilarang sekolah melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan dapat menambah beban orang tua. Masih berhubungan dengan sekolah, Tribuners, Deddy Mulyadi rupanya tetap menaruh perhatian bagi para guru yang mana nantinya beliau akan membenahi tunjangan bagi para guru di Jawa Barat. Selanjutnya, karena beberapa waktu lalu nih Tribuners, pemerintah sempat gencar soal pemangkasan anggaran atau efisiensi anggaran di sejumlah lembaga dan juga kementerian di Indonesia. Rupanya, Deddy Mulyadi akan melakukan hal serupa dengan salah satunya adalah memangkas anggaran bupati dengan menghilangkan anggaran mobil dinas, anggaran perjalanan dinas, dan juga anggaran baju dinas. Yang mana nantinya anggaran yang diefisiensi ini atau yang dipangkas ini akan dialokasikan ke program-program yang sudah diprioritaskan. Berikutnya, gebrakan dari seorang Deddy Mulyadi, beliau ini juga berjanji akan melindungi para pelaku usaha dari gangguan ormas. Sementara untuk menekan tingginya angka pengangguran di Jawa Barat, Deddy Mulyadi ini berencana akan membentuk atau mendirikan sekolah bernama SMK Jawa Barat Istimewa berbasis industri yang mana nantinya siswa di dalamnya akan diarahkan ke dunia kerja. Gebrakan lainnya dari seorang Deddy Mulyadi yang dinilai cukup out of the box atau di luar prediksi adalah beliau nantinya akan memberlakukan sistem wajib militer atau wamil, yang mana wamil ini akan diperuntukkan bagi siswa atau anak-anak yang bermasalah seperti yang suka geng motor atau pergaulan remaja, ataupun bagi orang tuanya yang kewalahan mendidik anaknya nantinya bisa diserahkan ke pemerintah, yang mana pemerintah nantinya akan menggandeng institusi Polri dan juga TNI untuk mendirikan barak khusus yang nantinya akan digunakan untuk anak-anak remaja tadi untuk diberikan pendidikan berkarakter. Itu tadi serangkaian gebrakan dari seorang Deddy Mulyadi. Patut kita kawal Tribuners dan patut kita nantikan seperti apa kerja dan juga kinerja dari seorang Deddy Mulyadi selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Tuntas sudah program Carita Ordal episode kali ini. Saya Sartika Harun pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.